Jika di Yunani kuno ada Sokrates dan di Baghdad ada Al-Hallaj, maka di Jawa ada Syekh Siti Jenar. Baik Sokrates, Al-Hallaj maupun Siti Jenar, mereka telah mengalami nasib yang sama, mati sebagai martir. Mereka telah dihukum mati demi membela keyakinan dan pemikirannya. Karena itu, nama Syekh Siti Jenar hingga sekarang masih menjadi legenda dalam dunia pemikiran dan keagamaan, terutama dalam bidang tasawuf. Oleh sebab itu, sebagaimana Al-Hallaj, sosoknya pun tak bisa lepas dari bumbu-bumbu mitologis. Meskipun demikian, Syekh Siti Jenar bukanlah sosok fiktif atau mitologis. Ia benar-benar ada dalam sejarah. Jejak-jejak historisnya bisa dilacak dalam berbagai sumber, termasuk dalam naskah-naskah Badat. Memang harus diakui bahwa sosok Siti Jenar dalam catatan sejarahnya masih menimbulkan kontroversi, pro dan kontra, termasuk soal kematiannya. Soal kematiannya ini, sebagian sumber menyatakan bahwa ia meninggal karena moksa setelah digeruduk oleh para wali utusan dari Demak. Namun tak sedikit juga yang mengisahkan Syekh Siti Jenar mati karena dieksekusi oleh Wali Songo atas titah Kesultanan Demak. Yang jelas, kematian Siti Jenar sangat terkait dengan hukuman mati yang ditimpakan kepadanya karena dianggap menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang kontroversial. Salah satu ajaran Syekh Siti Jenar yang diberikan kepada para murid dan penganutnya adalah soal wahdatul wujud dan dunia sebagai alam kematian. Soal wahdatul wujud atau yang di dalam bahasa Jawa disebut dengan manunggaling kawula Gusti, tercermin dalam pernyataannya, yaitu Anna al-Haq. Tampaknya pemikiran Siti Jenar ini merupakan pengaruh dari Al-Hallaj semasa dirinya menuntut ilmu di Baghdad. Selama kurang lebih 17 tahun, Syekh Siti Jenar menimba ilmu di negeri 1001 malam itu. Semasa di Baghdad inilah dirinya menekuni pemikiran dan laku tasawuf, sehingga ia pun secara intensif bergelut dengan pemikiran para tokoh sufi. Salah satunya adalah Al-Hallaj. Tanpa disangka, eksplorasinya yang demikian dalam terhadap pemikiran Al-Hallaj membuat dirinya bernasib sama dengannya, yaitu dihukum mati. Lalu ajaran berikutnya adalah tentang dunia sebagai alam kematian. Bagi Siti Jenar, seperti yang tercatat dalam berbagai serat dan badat, alam dunia ini merupakan sebuah kematian. Manusia yang hidup di dunia ini, bagi Siti Jenar sesungguhnya sedang tidur panjang dalam kematian. Manusia baru dikatakan hidup bagi Siti Jenar adalah ketika dirinya telah meninggalkan dunia alias telah mati. Jadi ketika manusia itu mati dan meninggalkan dunia ini, ia justru baru mengalami hidup. Karena dunia material ini merupakan alam kematian, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi, termasuk manusia, bagi Syekh Siti Jenar sesungguhnya adalah kumpulan bangkai. Meskipun mereka tampak berjalan, berlari, makan, dan minum, namun mereka sesungguhnya adalah mayat. Karena mereka di dunia ini sesungguhnya sedang mati. Hanya saja mereka tidak sadar. Kehidupan yang sesungguhnya bagi Syekh Siti Jenar adalah kehidupan akhirat yang bersifat kekal dan abadi. Maka jika seseorang hendak menjumpai kehidupan, justru ia tidak boleh berlama-lama berada di dunia ini. Ia harus segera memungkasi dirinya untuk bisa keluar dari alam dunia menuju alam akhirat. Dengan doktrin seperti itu,
maka banyak pengikut dan murid Syekh Siti Jenar yang suka berbuat onar. Mereka memandang bahwa kehidupan di dunia ini tak lebih dari alam kematian, sehingga mereka pun tidak lagi merasa terikat dengan segala aturan, bahkan aturan syariat agama. Selama aturan dan syariat itu ada di alam kematian, maka sesungguhnya itu semua adalah kepalsuan. Oleh sebab itu, para pengikut dan murid Syekh Siti Jenar kemudian mudah sekali melanggar aturan dan norma-norma sosial atau keagamaan. Mereka suka berbuat kekerasan dan kejahatan terhadap orang lain. Yang paling mengerikan adalah mereka suka memprovokasi orang lain untuk berperang atau tawuran dengan harapan supaya mereka bisa menemukan ajalnya untuk masuk menuju kehidupan yang abadi. Sebagian lain bahkan banyak yang melakukan bunuh diri. Dengan perilaku yang telah disebutkan, maka banyak masyarakat saat itu merasa terteror. Masyarakat merasa terganggu dengan ulah para penganut Siti Jenar. Karena kerusuhan dan huru-hara yang dilakukan oleh para penganut dan murid Siti Jenar di berbagai daerah itulah, stabilitas dan keamanan kerajaan Demak kemudian tergoncang. Sultan Demak dan Wali Songo akhirnya mengambil tindakan bahwa Siti Jenar dan ajaran-ajarannya itu ibarat sepercik api bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebelum api itu berkembang semakin besar dan membakar seluruhnya, maka harus segera dipadamkan. Karenanya, setelah Wali Songo, ulama, sultan, dan para pembesar kerajaan menggelar rapat besar di Masjid Agung Demak, memutuskan bahwa langkah Siti Jenar yang cenderung merusak dan menimbulkan ketidakamanan dan keonaran di masyarakat itu harus dihentikan. Puncaknya, Wali Songo atas mandat dari Sultan Demak mengeksekusi mati Syekh Siti Jenar. Sebagian sumber ada yang mengatakan bahwa dihukum matinya Siti Jenar itu sesungguhnya tidak semata-mata karena persoalan agama, melainkan karena persoalan politik. Sebab para murid dan penganut Siti Jenar itu umumnya menjadi pembangkang terhadap Kesultanan Demak. Secara politik, mereka cenderung tidak mau tunduk pada Demak, dan secara agama, mereka tidak mau tunduk dan mengikuti ajaran Wali Songo yang berdasarkan pada syariat. Salah satu contohnya adalah Ki Ageng Pengging, seorang murid Siti Jenar yang dieksekusi mati oleh Sunan Kudus karena jelas-jelas menentang otoritas Demak dan Wali Songo. Meski secara umum kasus Syekh Siti Jenar berlatar belakang agama, namun di balik itu juga terdapat kepentingan-kepentingan politik.